DPRD Kabupaten Bondowoso akhirnya menggelar rapat paripurna persetujuan penetapan program pembentukan peraturan daerah dan penetapan rencana kerja DPRD Bondowoso tahun 2022 di Gedung Geraha Paripurna Jumat 31 Desember 2021. Paripurna kali ini tanpa melibatkan eksekutif sempat tertunda penyelenggaraannya karena beberapa problem yang terjadi antara legislatif dan eksekutif. Ketua DPRD Bondowoso Haji Ahmad Dafir mengatakan, jika paripurna kali ini memang tidak harus melibatkan pihak eksekutif kecuali dalam paripurna penetapan APBD. Jadi yang dasar ini program pembahasan peraturan daerah. Peraturan daerah apa saja yang akan dibahas tahun 2022 nanti ditetapkan sekarang, disepakati sekarang. Terkait gagalnya yang kemarin, mekanismenya bagaimana Pak Ketua? Gagalnya apa? Paripurna yang saat ini kemarin Ya, sempat ditunda. Saya kira saya melihatnya ya saya ada hadir. Yang kedua ya saya lihat bukan pada persoalan tidak ada pendelegasian, tetapi ini saya melihat memang bentuk sikap kolektif teman-teman ya mungkin terhadap apa yang dirasakan selama ini, karena bagaimanapun juga sebagaimana Undang-Undang 23 2014 pada pasal 57 penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah bersama DPRD yang dibantu oleh OPD. Maka di saat sikap saling menghormati, tentu itu sangat penting. Tentu di saat sikap tidak saling menghormati itulah sebenarnya bentuk reaksi yang dilakukan. Saya menghormati apa yang terjadi. Yang kedua, harapan saya itu hak setiap anggota. Saya bukan kepala DPR, tapi saya ketua DPRD. Saya koordinator, mengkoordinir pendapat anggota dan lain sebagainya. Dan di sini juga diatur mekanisme pengambilan keputusan, musyawarah mufakat atau dengan suatu banyak. Artinya apa? Itu bukti bahwa setiap anggota punya hak menyatakan pendapat, mengambil sikap dan sebagainya. Mungkin kebetulan 30 anggota Dewan Sikap itu punya sikap yang sama. Begitu. Itulah kemudian rapat paripurna kami lanjutkan hari ini. Adapun apa yang perlu ditandatangani Bupati biar Pak Sekwan nanti ngirim ke Bupati. Ya. Berarti tidak ada unsur balas dendam ya? Saya kira bukan balas dendam atau tidak, tetapi ini ada mungkin sikap reaksi teman-teman. Karena bagaimanapun juga harus saling menghormati. Contoh namanya apa yang disampaikan oleh Bupati dalam paripurna DPRD. Iya, bagaimana juga Bupati melaksanakan, jangan hanya disampaikan. Tidak hadirnya, kenapa Pak Ketua? Tidak hadirnya Pak Ketua dalam paripurna. Kebetulan memang tidak hadir. Makanya diatur dalam tata tertib. Forum itu 2/3. Artinya boleh tidak hadir kan begitu. Siap. Sementara itu anggota DPRD fraksi PKS Fato Rossi mengaku masih kebingungan apakah ada regulasi yang mengatur pembahasan renja DPRD yang dibahas setelah penetapan APBD yang menurutnya mekanisme paripurna saat ini tidak berdasar pada regulasi yang semestinya. Saya memang sedikit agak bingung dengan paripurna hari ini yang ada dua agenda, terutama di agenda yang kedua, penetapan renja DPRD. Nah, yang menjadi bingung saya begini Pak, kan APBD 2022 sudah ditetapkan, sedangkan renja OPD, dalam hal ini DPRD adalah OPD. Ini kan bagian dari eksekutif. Seharusnya di bulan-bulan sebelumnya itu renja dari seluruh OPD itu menjadi satu ikatan, kan seperti itu toh. Atau bahasa singkatnya, renja OPD itu adalah unsur daripada pembentukan yang namanya RKPD itu. Kan RKPD itu ada renja OPD, ya kan? Renja OPD salah satunya ada musrenbang di situ. Ya kan, ada pokok-pokok pikiran anggota dewan, itu menjadi sebuah RKPD namanya. Itu ditetapkan. Dan setelah RKPD itu ditetapkan, maka dilakukan sebuah pembahasan untuk menjadi KUHP-PHS. Lah KUHP-PHS dibahas antara DPRD dengan eksekutif. Setelah itu bersepakat antara DPRD dengan eksekutif menjadi salah satu kesepakatan, dasar itulah Bupati membuat surat edaran kepada seluruh OPD agar supaya OPD itu menyusun yang namanya draft RAPD itu dikirim lagi ke DPRD, dibahas menjadi Perda APBD. Lah yang menjadi saya agak bingung, kok renja OPD dalam hari ini renja DPRD ditetapkan setelah terjadinya penetapan APBD tahun 2022. Lah ini diatur di regulasi mana? Ini yang saya jadi bingung gitu loh. Jadi ibarat sebuah kalau saya berilustrasi, ini kapan dilakukan pernikahan anaknya kok baru anaknya ini muncul dulu atau gimana yang lebih pas gitu.
Kan Apakah saya- tadi dalam paripurna sempat diinstruksikan? Ya, memang ada yang diinterupsi dari ketua fraksi P3, selain urusan organisasi di P3 itu bukan urusan kami, tapi sempat bukan diinterupsi, interupsinya memberikan saran agar supaya di DPRD ke depan itu lebih rapi dan lebih bagus. Nah, apapun alasannya, paripurna yang sekarang itu kan hasil keputusan agenda Banmus juga. Nah, yang saya pertanyakan itu, apa dasarnya di Banmus itu menetapkan sebuah keputusan untuk melahirkan paripurna ini yang di dalam agenda kedua itu paripurna renja OPD dalam hal ini renja DPRD. Nah ini yang saya sampai saat ini menjadi rancau dan gampang saya diatur di regulasi mana kan seperti itu mungkin begitu. Ya, apakah sebelum dilakukan paripurna tersebut tidak dijelaskan sebelumnya oleh pimpinan paripurna? Udah ada penjelasan itu, kami langsung dapat undangan Pak, ada rapat paripurna agenda hari ini. Dua agenda itu, rapatnya jam 1 dapat undangan, ya kami wajib hadir kalau ada undangan rapat seperti itu. Terakhir ini, harapannya ke depan lah. Jadi harapannya saya ke depan begini, kita bekerja pada naungan regulasi lah. Jadi tidak kemana-mana gitu loh, jangan sampai ini masyarakat dibuat rancau. Ya kalau masyarakat kecil nggak bisa baca, tapi bagi masyarakat yang sedikit nalar, sedikit punya keterbukaan dan sedikit punya wawasan, akan bertanya-tanya ini. Jadi bingung kenapa renja ditetapkan setelah adanya APBD ditetapkan. Seharusnya penetapan renja itu sebelumnya Pak, sebelum KUHP-PHS renja ini ditetapkan. Kumpulan dari renja ini kan jadi RKPD itu gitu. Ini kok ditetapkan di belakang, makanya saya jadi bingung. Dari gedung DPRD Bondowoso, Hadat Mujiono BSTV memberitakan.